Pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan memperkuat timnya dalam pertandingan Liga Voli Korea Selatan antara Red Sparks versus Hyundai Hillstatte Minggu 29 Oktober 2023 besok. Opposite timnas voli putri Indonesia itu membela klub bernama lengkap Dajeon Jungkwanjang Red Sparks di Korean V-League musim ini. Setelah secara dramatis mengalahkan klub unggulan Incheon Haeunkook Pink Spiders pada Kamis 26 Oktober 2023, Red Sparks akan kembali melawan tim kuat. Kali ini Megawati DKK akan menghadapi Suwon Hyundai Hillstatte yang diperkuat middle blocker timnas voli putri Korea, Lee Da-hyun. Dipantau dari laman sports.naver.com, Hyundai Hillstatte saat ini masih memimpin klasemen Korean V-League dengan poin 10. Sementara Red Sparks yang sebelumnya mengalahkan Pink Spiders dengan skor 3-2 berada di peringkat keempat dengan poin 5. Berdasarkan rekor pertemuan, Red Sparks dan Hyundai Hillstatte tercatat saling mengalahkan. Pada pertemuan terakhir pada Kofochup Juli lalu, Hyundai Hillstatte berhasil menang dengan skor 3-0. Namun pada Korean V-League musim lalu, Red Sparks dan Hyundai Hillstatte juga saling mengalahkan dengan sama-sama meraih 3 kemenangan. Pada musim ini dengan kedatangan Megawati sebagai pencetak poin, Red Sparks tentu ingin meraih kemenangan atas Hyundai Hillstatte. Apalagi Megawati sejauh ini mampu menunjukkan performa konsisten dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Dalam laga perdana ketika Red Sparks mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-0, Megawati mencetak total 21 poin dan terpilih sebagai Most Valuable Player atau MVP. Kemudian pada laga kedua, Megawati kembali mencatatkan 21 poin meski Red Sparks kalah dari GS Caltex 0-3. Dan dalam laga terakhir melawan Pink Spiders, Megawati berhasil mencatatkan 31 poin dan membawa Red Sparks mengalahkan tim yang diperkuat legenda timnas voli putri Korea Kim Yeon-kong. Pemain berusia 24 tahun itu juga kembali terpilih sebagai MVP dan performanya mendapatkan banyak pujian. Red Sparks pun berharap Megawati dan outside hitter asal Amerika Serikat, Giovanna Milana, bisa menyumbangkan banyak poin demi mengalahkan Hyundai Hillstatte. Namun tugas keduanya tidak akan mudah karena akan berhadapan dengan Lee Da-hyun. Middle blocker timnas voli putri Korea yang sempat viral di media sosial itu akan menjadi lawan tangguh Megawati untuk mencetak poin. Pertandingan antara Red Sparks versus Hyundai Hillstatte dalam lanjutan Korean V-League akan digelar minggu besok. Red Sparks akan bertindak sebagai tuan rumah. Duel Red Sparks versus Hyundai Hillstatte ini akan dimulai pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Media Korea Yonhap News juga memberitakan Megawati sebagai bagian dari atlet yang bermain di Liga Voli Korea berkat adanya sistem kuota Asia. Program ini membuat atlet voli di seluruh Asia dapat direkrut ke tim di Korea Selatan. Media ini juga menyoroti gaji tahunan pemain Asia yang lebih murah daripada pemain lokal. Secara ekonomi, hal ini lebih efisien karena kualitas pemain Asia unggul. Namun ini mengancam tempat atlet voli asal Korea Selatan di liga mereka sendiri. Meski begitu, media ini menyebut Megawati memainkan peran sebagai kartu as tim karena mencetak lebih dari 20 poin dalam 2 pertandingan berturut-turut. Situasi di tahap awal V-League tidak biasa. Kejelasan tim mana yang mendominasi kejuaraan jelas tidak terlihat, namun kondisi yang ada tampaknya terguncang karena kuartal Asia dan kinerja pemain yang menjanjikan. Saat kuda hitam bermunculan silih berganti, persaingan ranking juga menjadi semakin menarik. Namun prediksi tersebut belum bisa dibuat karena tim masih belum mencapai titik balik di babak pertama regular season. Di divisi putra, kubu Korean Air yang sempat berusaha merebut gelar juara gabungan untuk keempat kalinya berturut-turut sedang goyah. Korean Air saat ini hanya memiliki 5 poin dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Sangat menyakitkan kalah dari Warikard dengan skor set 2-3 pada tanggal 25. Ini adalah situasi yang tidak terduga bagi Korean Air yang diperkirakan juga akan mendominasi musim ini. Ji Seok Jeong yang dianggap sebagai striker terbaik di liga absen karena cedera. Di sisi lain, Warikard yang meraih kemenangan dari ketertinggalan dalam 165 menit terpanjang dalam sejarah, menempati posisi pertama liga dengan 4 kemenangan berturut-turut sejak pembukaan. Kartu Wori yang dianggap lemah karena absennya Na Kyung-bok dan Hwang Sung-bin menimbulkan sensasi dengan darah muda seperti center Han Tae-jun. Dengan kemenangan melawan Korean Air, pelatih Shin Yang-cheol mencapai total pribadi 277 kemenangan dan mencetak rekor baru kemenangan terbanyak sebagai pelatih bola voli profesional. Oka Financial Group melihat dampak dari pemimpin barunya di Jepang, Ogino Message.
OK Financial Group saat ini tetap tak terkalahkan dengan 2 kemenangan liga. Meski baru memainkan 2 laga liga, namun dinilai tim tersebut jelas menunjukkan warna berbeda usai menjuarai kompetisi Piala Voli Profesional Piala Kobo yang digelar pada musim panas. Secara khusus, pelatih Ogino tidak seperti tren sebelumnya yang lebih menyukai servis kuat, meminimalkan kesalahan dalam melakukan servis dan berusaha lebih keras dalam memblokir, dan sejauh ini, strategi ini berhasil. Di divisi putri, performa Asian Quarter menonjol. Khususnya, dalam pertandingan melawan Hankook Life Insurance yang diadakan di Incheon pada tanggal 26. Cheong Kwanjang memimpin tim meraih kemenangan comeback 3-2 dengan Megawati Hangestri dari Indonesia mencetak poin terbanyak dalam permainan tersebut 31 poin. Kim Yeon Kyung Hankook Life Insurance berjuang keras tapi itu tidak cukup. Mega menitikkan air mata di lapangan setelah pertandingan berakhir. Mega yang menarik perhatian sebagai pemain berhijab pertama di Vlogger sejak liga dibuka, mulai menarik perhatian hanya dengan kepiawaiannya. Cheong Kwanjang juga melaju dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Ada juga tim yang tampil tidak sesuai harapan. Di divisi putra, Hyundai Capital menjadi contoh yang representatif. Hyundai Capital yang mencapai pertandingan kejuaraan musim lalu mengalami kekalahan mengejutkan keempat berturut-turut pada pembukaan musim ini. Bahkan Jeon Kwangin kembali dalam pertandingan kunjungan Korea Electric Power Corporation yang diadakan di Suwon pada tanggal 26, namun itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan. Mengecewakan juga karena para pemain muda belum memainkan perannya. Pelatih Hyundai Capital Choi Tae-wo-ong mengatakan setelah pertandingan, mengingat usia mereka ada pemain yang masih membutuhkan lebih banyak waktu. Jeon Kwangin memimpin para pemain dengan baik di lapangan, tapi dia sendiri pun tidak dalam kondisi yang baik, ujarnya. Di divisi putri, Korea Expressway Corporation, pemenang musim sebelumnya, mencatatkan kemenangan ketiga berturut-turut. Tampaknya pemain kunci seperti Park Jeong-ah dan Jeong-dae yang telah meninggalkan tim karena free agent. Kabar buruknya juga karena Tanacha Suksot, mantan anggota timnas Thailand, baru saja bergabung dengan tim tersebut. Kim Jong-min, Direktur Korea Expressway Corporation, berpikir, kami akan melakukannya secara perlahan. Begitu pula dengan IBK Industrial Bank of Korea yang merekrut mantan anggota timnas Thailand Ponpoon Gedpark juga mengalami 3 kekalahan beruntun. Industrial Bank of Korea adalah satu-satunya yang tidak mencetak 1 poin pun. Industrial Bank of Korea juga tampaknya membutuhkan waktu bagi setter Ponpoon untuk berbaur dengan tim.